Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mendiskusikan makalah kami tentang Maqasid al-Syariah. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menerangkan tentang pengertian Maqasid al-Syariah. Maqasid al-Syariah merupakan kata majmu' yang terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan al-syariah. Secara etimologi, maqasid merupakan bentuk jamak atau plural dari kata maqsid yang terbentuk dari huruf qaf, shad, dan dal yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata al-syariah secara etimologi berasal dari kata syara, yashra'u, syar'an, yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan syara lahum syara'an berarti dia telah menunjukkan jalan kepada mereka, atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan. Sedangkan syariah secara terminologi ada beberapa pendapat. Menurut Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa syariah adalah canon law of Islam, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas. Sedangkan menurut Satria Effendi menjelaskan bahwa syariah adalah al-nusus al-muqaddasah, yaitu nas yang suci yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis al-mutawatirah yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia, sehingga cakupan syariah ini meliputi bidang i'tiqadiyah, amaliyah, dan kulukiyah. Demikian makna syariah, akan tetapi menurut ulama-ulama mutakhirin telah terjadi penyempitan makna syariah. Dengan mengetahui pengertian maqasid dan al-syariah secara etimologi, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian maqasid al-syariah secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Hal ini mengidentifikasikan bahwa maqasid al-syariah erat kaitannya dengan hikmah dan ilat. Sementara apabila kita berbicara maqasid al-syariah sebagai salah satu disiplin ilmu tertentu yang independen, maka tidak akan kita jumpai definisi yang konkret dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik, sehingga akan kita dapati beragam versi definisi yang berbeda satu sama lain, meskipun kesemuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama. Oleh karena itulah, kebanyakan definisi maqasid al-syariah yang kita dapati sekarang ini lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer seperti Tahir bin Asyur, dan membagi maqasid al-syariah menjadi dua bagian, yaitu maqasid al-syariah al-ammah dan maqasid al-syariah al-khassah. Bagian pertama ini maksudnya sebagai hikmah dan rahasia serta tujuan diturunkannya syariah secara umum yang meliputi seluruh aspek syariah dengan tanpa mengkhususkan daripada satu bidang tertentu. Sementara bagian kedua ini maksudnya sebagai seperangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh al-syari dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dengan mengkhususkan pada satu bidang dari bidang-bidang syariat yang ada, seperti bidang ekonomi dan keluarga. Baiklah, itulah materi tentang pengertian maqasid al-syariah. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Arifin akan melanjutkan presentasi makalah kami pada poin tingkatan kebutuhan maslahah daruriyat, hajat, dan tahsiniyat. Yang pertama adalah daruriyat. Daruriyat adalah kebutuhan yang paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hidup manusia akan terancam di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan ini meliputi: yang pertama, kifduddin atau menjaga agama, kifdu nafs, menjaga jiwa atau kehidupan, kifdu akal, menjaga akal, kifdu nas atau menjaga keturunan, dan kifdu mal atau menjaga harta.
Untuk menjaga kelima unsur tersebut, maka syariat Islam diturunkan. Selanjutnya, hajiat. Hajiat adalah jenis kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan, namun tidak sampai ke tingkat daruriyat. Hajat juga diartikan sebagai kebutuhan sekunder, di mana seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, tahsiniat atau tersier. Tahsiniat berarti kebutuhan yang bersifat tersier. Adapun tujuan dari keberadaannya untuk memperindah kehidupan manusia, di mana tanpa adanya hal ini tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya berguna untuk menata akhlak dan pola interaksi manusia dalam pergaulan. Sekian presentasi materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. C. Peranan Maqasid Al-Syariah dalam pengembangan hukum Islam. Pengetahuan tentang maqasid syariah seperti ditegaskan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah yang menyelesaikan dalil-dalil bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak terpampang oleh dalam Al-Quran dan Sunnah. Secara kajian kebahasaan, metode istinbat seperti qiyas, istisan, dan maslahah mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqasid syariah. Qiyas misalnya baru bila mana dapat ditemukan maqasid syariahnya yang merupakan alasan logis. Maqasid al-syariah sebagai tujuan dari syariat memiliki peranan sangat penting dalam mengembangkan hukum Islam. Maqasid al-syariah merupakan landasan penetapan hukum sekaligus sebagai kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Yang sangat penting yaitu peranan penting maqasid al-syariah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabat dalam berijtihad, karena perubahan kondisi sosial pada masa sahabat jauh lebih berkembang dibandingkan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam berbagai praktik ijtihad yang dilakukan oleh sahabat, khususnya di bidang muamalah, selama dapat diketahui tujuan hukumnya, maka dengan itu dapat dilakukan pengembangan hukum melalui metode qiyas dalam rangka menjawab persoalan baru yang belum ada pada masa Rasulullah SAW. Dengan demikian, menurut ulama usul fikih, ayat-ayat hukum yang jumlahnya terbatas itu akan mampu menjawab perubahan-perubahan yang tidak terbatas jumlahnya. Begitu pentingnya peranan maqasid al-syariah, maka menurut ulama usul fikih bahwa seorang mujtahid dalam mengistinbatkan dan menerapkan hukum Islam pada objek yang harus senantiasa mengacu kepada maqasid al-syariah. Sekian dan terima kasih.